dulu ngurus wilayah di 3 benua sekaligus, Eropa, Asia, Afrika. Kayak ngatur 3 grup chat isinya orang pada debat semua. Seru kan buat dibahas. Beberapa sultan terkenal. Ada Osman I, pendiri kekaisaran. Lalu ada Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 dan Sulaiman yang agung. Ada yang lagi nyetel. Ada penonton nih. Ngapain ya dia? Canda, bisa tak? Cuma doang. Iya. Kali ini aku mau podcast di hari Senin yang cerah banget. Ya, sering cerah terus pasti kalian ada yang nanya topiknya apa. Topiknya tuh sejarah Turki Ismail. Tadi di sini ada desa Turki kan nih, Turki nih Istanbul kayaknya. Salah banget. Ya, saya hari ini mau podcast. Yang ditanya adalah Dapin sama Jidan. Ada di backstage. Masih lagi siap-siap aja. Gampang gitu. Oke, sebelum mulai perkenalkan, ya udah tahu kalau apa-apa, gak usah komit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Faruk. Hai, dipanggil Faiz dari Lapan Ali. Asik. Hari ini dia topiknya tadi mau podcast ya oke. Kita tunggu dulu ya, nanti sama Jidan belum siap. Oke, silakan Dapin sama Jidan boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalian? Maaf ya lagi batuk. Sehat nih berdua? Sehat. Ada yang lagi bilang? Nggak ada. Dinginan di sini? Enggak. Oke. Gimana liburan kemarin 2 hari di rumah doang? Allah, pergi ke Jakarta oke. Oh, liburan hari kemarin. Iya, kan saya sudah nanya 2 hari. Kamu Di rumah. Oh iya, oke. Kebanyakan ya, saya juga di rumah sih nggak ngapa-ngapain. Cuma nomor tuh sama orang yang di belakang. Oke. Silakan tuh. Sebelum kita mulai, aku mau nanya nih. Kalian akhir-akhir ini sibuk ngapain aja? Ya, paling sibuk bikin skrip ini sih buat hari. Kalau kamu? Biasa sih, kegiatan sehari-hari aja. Tapi belakangan ini aku lagi suka nonton serial, soalnya butuh hiburan dikit biar nggak jenuh. Serial apa tuh? Paling serial Speed Game. Yang kedua ya? Jalan. Kalau mau udah jauh. Ya, sama sih, aku juga lagi nyari tontonan yang seru. Tapi kalau terlalu seru malah jadi lupa waktu, kan bahaya juga. Iya, itu jadi kadang niatnya cuma mau nonton 1 episode. Pokoknya udah setengah musim. Kalau besok ada berangkat tugas. Iya. Itu tugas apa tuh? Tugas asisten yang bikin mainan. Iya, relatable banget. Makanya harus pintar-pintar bagi waktu. Oh iya, ngomong-ngomong soal bagi waktu, kamu lebih suka kerja atau belajar di pagi hari atau malam? Kalau aku sih lebih produktif di pagi hari, soalnya masih fresh. Kalau malam udah kebanyakan scroll HP, malah jadi nggak fokus. Kalau kamu gimana? Pas sama. Pagi itu vibes-nya beda, lebih semangat. Tapi ya itu kalau udah pegang HP duluan susah lepasnya. Iya bener banget. Makanya kita harus ada batasan biar kebablasan. Ngomongin soal batasan, topik kita hari ini juga ada hubungannya sama aturan dan prinsip nih.
Oh iya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oh mulai, ayo guys. Oke, halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Lagi pada santai kan? Kalau enggak, coba deh ambil minuman, duduk yang nyaman, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu sejarah Kekaisaran Turki Utsmani. Eits, jangan langsung pusing dulu dengan kata sejarah. Aku janji bahasannya bakal santai dan seru. Tapi sebelum mulai, aku mau nanya nih, kamu tahu nggak kenapa kita bahas Turki Utsmani hari ini? Nggak tahu. Aku tuh penasaran banget sama sejarah mereka. Bayangin deh, kekaisaran ini dulu ngurus wilayah di 3 benua sekaligus, Eropa, Asia, Afrika. Kayak ngatur 3 grup chat isinya orang pada debat semua. Seru kan buat dibahas. Dibikin debat presiden kali ya? Iya sih, apalagi selain wilayah budaya dan seni juga banyak banget. Oke yuk, langsung aja kita bahas dari awal berdirinya Turki Utsmani. Bismillah, kita mulai. Bismillah. Oke, topiknya pada tahu ya harusnya. Langsung jadi pertanyaan aja ya. Kalian tuh tahu Turki Utsmani itu kayak gimana sih? Oke, jadi Kekaisaran Turki Utsmani itu kekaisaran Islam yang berdiri pada tahun 1299 oleh Osman I di wilayah Anatolia yang sekarang dikenal sebagai Turki. Betul, kekaisaran ini berkembang jadi salah satu kekuatan dunia selama lebih dari 6 abad sampai akhirnya runtuh pada tahun 1923. Faktor yang bikin mereka besar itu lokasinya yang strategis, militer yang kuat, pemerintahan yang rapi, dan toleransi terhadap budaya serta agama. Gitu ya. Oke. Pasti kalau misalnya kerajaan kan pasti kalau misalnya di Islam tuh banyak gitu ya, kayak Nabi Muhammad, terus Nabi Musa, yang lain-lain gitu, nabi-nabi yang lain. Itu pasti tokoh ya. Kalau misalnya di Turki itu tokohnya siapa sih? Ada nih beberapa sultan terkenal. Ada Osman I, pendiri kekaisaran. Lalu ada Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 dan Sulaiman yang agung. Iya, Sulaiman ini luar biasa banget. Dia memperluas wilayah ke Eropa Tengah, Afrika Utara, Timur Tengah, sekaligus mereformasi hukum, administrasi, dan militer. Masa pemerintahannya disebut zaman keemasan loh. Oh gitu, jam kemasan ya. Oh iya. Apa nih? Kalau misalnya Turki itu masa kejayaan emasnya itu apa sih? Kejayaan emasnya itu pada di era Sultan siapa gitu? Masa kejayaan ini pas era Sultan Sulaiman, yaitu dari tahun 1520 sampai 1566. Kekaisaran mencapai puncak kekuatan militer, seni, dan arsitektur. Salah satu karya ikonik dari masa itu adalah Masjid Sulaimani. Sistem pemerintahannya berbasis monarki absolut dengan struktur sosial yang rapi. Ada ulama, pejabat, dan rakyat biasa. Bentar dulu ya, kayaknya aku punya sesuatu buat kalian. Dulu ya. Silakan. Iya, bentar ya. Bentar dulu. Kira-kira dia mau ngapain? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu nih. Makanan atau minuman? Oh, makan atau minum? Moga aja kalian. Moga. Lama banget ya. Ayo. Waalaikumsalam. Oh, bikin apa? Nih, apa buat kalian? Ini apa? Ini Apa nih? cetai minuman. Jangan. Iya. Oh, pas banget lagi haus. Iya, lagi haus dia pasti ya. Iya nih, dari tadi ngomong. Bentar.
Bukan dulu. Ini punya Jidan buat kamu tuh. Terus bentar. Ini punya aku. Ini nanti nih. Bener kan? Benar. Duduk. Makasih ya. Iya. Oke. Tadi habis naruh itu dulu kata. Oh iya. Boleh dicolok. Ya boleh boleh. Lanjut. Itu masa kejayaan ya? Sampai mana sih tadi teh? Nomor 4. Nomor 4. Iya. Oke. Lanjut tadi. Kalau Turki Utsmani itu budaya sama pengaruhnya tuh dari mana gitu? Ya, aku jawab ya. Di bawah kegagasan ini, seni seperti kaligrafi, musik, dan sastra sangat berkembang pesat. Selain itu, mereka juga mendirikan madrasah sebagai pusat pendirian pendidikan Islam dan menjaga situs-situs suci seperti Mekah dan Madinah. Kebayang gak sih betapa pentingnya peran mereka dalam dunia Islam? Betul. Oke, selanjutnya kita bahas aspek militer mereka yang nggak kalah menarik. Oke. Militer. Pasti kalau misalnya di sebuah negara pasti punya kayak TNI lah, kayak Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Kalau Turki militernya kayak gimana tuh Dan? Kayak PIN. Oke, jadi militer Turki Utsmani itu terkenal karena kekuatan dan organisasinya yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah pasukan elit mereka, Janissary. Pasukan ini terdiri dari prajurit terlatih sejak kecil dan setia banget sama Sultan. Betul, mereka bukan hanya kuat, tapi juga sangat terorganisir. Salah satu strategi militer mereka yang terkenal adalah penggunaan artileri berat, kayak meriam besar yang bisa membobol tembok kota yang dianggap tak terhembus. Militernya apa? Tadi apa? Meriam, Meriamnya tuh kayak gimana tuh Dan? meriam, kalau nggak salah, namanya tuh Great Turkish Bombard. Iya. Gedenya segini, Gimana tuh? segini, Harusnya nggak kelihatan tuh kayak nonton. segini. Begitu. Ya. Segini ya. Kalau misalnya gambar segini bisa nggak? Segini. Lebih gede, segini. Oke. Terus panjangnya kalau nggak salah 15 meter. Jadi namanya apa? Turkish Bombard ya. Great Turkish Bombard. Itu kamu tahu dari mana? Aku itu sama punya buku komiknya juga. Oh iya kan? Iya. Namanya apa tuh? Namanya Muhammad Al-Fatih. Karya buatan Handri Satria. Tidak ada hubungannya sama Turki. Ada. Oke, lanjut. Oke, selain itu mereka juga jago banget dalam blokade laut. Jadi kalau musuh mau lewat laut, mereka siap dengan armada yang indah kalau hebat. Bahkan mereka sering bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat posisi mereka. Oke. Pasti kalau misalnya zaman dulu pasti kan belum ada hal-hal yang modern lah. Kalau gua aja masih pakai apa? Api. Minyak apa gitu ya kalau salah di iya pakai api lah. Kalau sana perubahan sosial sama politiknya jabat ke-19 kayak gimana sih? Nah, meski awalnya Turki Utsmani ini super kuat, di abad ke-19 mereka mulai menghadapi perubahan besar. Ada yang namanya reformasi Tanzimat. Jadi reformasi ini bertujuan buat memodernisasi administrasi
hukum dan militer. Mereka mencoba meniru sistem Eropa biar kekaisaran ini tetap relevan di era yang berubah cepat. Tapi sayangnya itu nggak cukup buat mempertahankan kekuasaan mereka. Benar banget. Akhirnya Turki Utsmani dijuluki Sick Man of Europe. Oh, pikir sih nggak boleh. Jangan Gila apa? karena melemahnya posisi mereka, terutama setelah terlibat dalam berbagai konflik besar, termasuk Perang Dunia I. Perang Dunia I. Sebentar apa dan Sigma Boy Itu. Ya lanjut. Sadar kali Bin. salah ya, Sigma ya. Iya, men. Yang bilang Sigma Boy masih baik tadi. Apa? Benar kan? Kalau misalnya pasti kalau misalnya itu mah pasti ada kayak tadi itu apa sih namanya berdirinya Turki Utsmani. Nah kalau ini akhir dari Turki Utsmani, Kaisar Turki Utsmani itu kayak gimana tuh? Bisa dijelaskan dengan detail ya? Ya jadi pada akhirnya ya, setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Turki Utsmani runtuh. Perjanjian Sevres tahun 1920 membagi wilayah mereka, dan ini menandai berakhirnya kekaisaran yang sudah ada lebih dari 600 tahun. Iya, dan meskipun kekaisaran runtuh, jejak mereka masih terasa sampai sekarang, terutama dalam hal budaya, hukum, dan arsitektur. Cara ngerasain jejaknya gimana tuh? Dan? Jejak Apakah dirasain? bukan, ini mah jejaknya kayak tinggalan budaya, Peninggalan gitu ya? peninggalan Iya. Lanjut. Warisan Kekaisaran Turki Utsmani itu apa sih? Apakah sebuah bangunan, duit, atau apa? Jadi warisan dari Turki Utsmani sangat besar. Salah satunya adalah arsitektur megah mereka yang masih bisa kita lihat di berbagai bangunan seperti Masjid Biru di Istanbul. Selain itu, Tadi sempat muncul. selain itu mereka juga meninggalkan sistem hukum syariah, masakan khas, dan tradisi seni yang kaya. Bahkan Republik Turki yang kita kenal sekarang pun mewarisi struktur administratif dari Utsmani. Tapi yang paling signifikan adalah pengaruh mereka dalam dunia Islam. Sejak dulu Turki Utsmani sudah jadi pelindung situs-situs suci seperti Makkah dan Madinah. Oh, tadi apa? Suci Mekah dan Madinah ya? Iya. Tadi yang dari di atas kira-kira menambah wawasan kalian tuh apa sih? Apakah Turki hebat gitu, zaman dulu mah udah keren gitu melawan bangsa-bangsa yang lain gitu? Keren lah, kan udah pernah menjajah Konstantinopel ya itu. Tadi itu siapa sih namanya? Muhammad Al-Fatih. Iya. Iya, yang menjajah. Kalau menurut kamu apa gitu? Pelajaran ceritain sini yang kesan kamu tuh apa? Kesan ya? Apakah yang tadi aku bilang itu apakah Turki Utsmani itu keren banget itu meskipun berabad-abad belum ada modern kayak gitu kayak HP gitu-gitu? Ya keren. Jadi kesimpulannya Turki Utsmani kekaisaran Islam yang terbesar ya, sangat jaya, itu harus runtuh akibat kekalahan Perang Dunia Pertama. Sayang banget ya. Iya. Tinggi-tinggi gitu badannya banget. Ya namanya juga masuk ke masa gitu. Langsung ke nomornya gitu. Oke, jadi teman-teman itu dia perjalanan panjang Kekaisaran Turki Utsmani. Dari kejayaan yang luar biasa hingga warisannya yang masih ada sampai sekarang.
Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan jadi bahan diskusi seru buat kalian semua. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow dan share podcast kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dan. Makasih. Ya, makasih Davin. Ya. Oh ya, makasih juga Cak. Iya, sama-sama. Makan. Duluan ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, gitu aja hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau lebihnya, mohon maaf. Yang di belakang diem aja ya, gak usah gerak-gerak gitu. Gak bakal ada yang lucu. Saya Faiz pamit undur diri. Bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, Apa aja selesai.